Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita berada dalam keadaan sukacita, dipenuhi damai sejahtera Allah. Bapak ibu saudara-saudari kasih Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Tentu mungkin saja setiap karya yang kita hadapi harus kita perjuangkan sedemikian rupa. Namun demikian, kadangkala kita menghadapi kesusahan hidup. Kesusahan hidup yang satu belum selesai, muncul lagi kesusahan hidup yang lain. Meskipun demikian, kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh berdiam diri, patah semangat, kita menyerah, apalagi tidak melakukan apa-apa. Kita harus menanggapi situasi dan kondisi hidup yang susah dengan tetap berkarya. Yakinlah, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan ketika kita semangat dalam menghadapi kesusahan hidup. Kita belajar dari Rasul Paulus ketika ia mengalami begitu banyak kesusahan hidup. Salah satunya ketika ia berada di dalam penjara. Rasul Paulus tetap melaksanakan tugas dan panggilannya, yaitu memberikan pengajaran bagi para pengikut Kristus. Filipi 1 ayat 21 menyaksikan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, hidup dan mati bukanlah suatu masalah. Ia tidak takut untuk hidup, ia juga tidak takut untuk mati. Mengapa? Karena ia memahami jelas perannya ketika ia hidup di dunia ini, dan juga ia tahu ketika nanti akan mati. Ketika ia hidup di dunia ini, ia mempergunakan hidup untuk kebaikan orang lain. Filipi 1 ayat 25-26 menyaksikan, aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Rasul Paulus yakin kalau ia berada di dunia ini, ketika ia berada di tengah-tengah umat Tuhan, ia hadir berkarya. Ia mau melakukan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kalau ia mati, ia tahu kemana ia akan berada. Ia tahu di mana ia bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal. Maka dari itu, baik hidup maupun mati, keuntungan bagi ia sebagai pengikut Kristus. Bagaimana dengan kita dalam situasi dan kondisi saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19? Kehadiran kita juga sebaiknya dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya. Memang pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi kita, seolah-olah gerak kehidupan umat manusia saat ini dihentikan. Ada begitu banyak orang yang tidak boleh mengunjungi gedung gereja, tempat ibadah dengan bebas. Banyak orang tidak bisa melakukan aktivitas keagamaannya dengan bebas. Kalau kita perhatikan dalam suratnya tanggal 22 September 2020 yang lalu, Bupati Pati menyampaikan supaya ibadah dilakukan secara virtual. Lalu tanggal 21 September 2020 yang lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menyerukan supaya pendidik dan tenaga pendidikan bekerja dari rumah selama 14 hari. Kegiatan belajar mengajar tidak boleh dilakukan di gedung sekolah. Untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pati diberlakukan jam malam.
sehingga masyarakat dilarang beraktivitas di luar rumah. Dampak yang lain, kalau saya berkunjung ke rumah anggota jemaat yang mempunyai toko, mereka mengatakan bahwa pendapatan menurun, pengunjung sepi. Pandemi COVID-19 memberikan perubahan gaya hidup bagi kita semua. Pandemi COVID-19 juga melemahkan gerak ekonomi. Di gereja, banyak pengurus yang mengeluh karena penurunan persembahan sekian persen. Bahkan ada beberapa pendeta yang sudah tidak sanggup dibiayai kehidupannya oleh gereja. Namun demikian, pada sisi lain, dunia semakin membutuhkan kehadiran gereja secara nyata. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan menanggapi situasi dan kondisi yang serba susah ini? Apakah kita akan larut dalam situasi yang melemahkan semangat kesaksian dan pelayanan? Apakah kita menyalahkan keadaan, berputus asa, tidak sanggup melakukan apa-apa? Yakinlah, Allah di dalam Kristus tetap berkarya. Ia pasti bertindak menyelamatkan kita semua. Lihat pengalaman Rasul Paulus yang tetap semangat bersaksi dan melayani. Ia tetap aktif berkarya di tengah situasi yang susah. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai gereja Tuhan tetap mengarahkan segala daya, upaya, karya yang kreatif di tengah-tengah kesusahan hidup kita bersama. Kita yang kuat saling bertolong-tolongan menanggung kesusahan sesama yang sedang mengalami kelemahan. Situasi yang sedang menimpa hidup kita, pandanglah sebagai sesuatu supaya kita tetap berkarya, melakukan hal-hal yang positif, menghasilkan buah kehidupan bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita semua sebagai gereja Tuhan harus tetap berkarya. Kita bertekun dalam doa, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dan melakukan kehendaknya kapanpun dimanapun kita berada. Karya-karya yang kita lakukan, saya ambil contoh di jemaat GKI Juwana. Pemuda remaja rutin kerja bakti membersihkan lingkungan gereja. Belum lagi ada anggota jemaat yang peduli dengan keindahan lingkungan hijau di sekitar gereja. Kami tidak hanya peduli di dalam lingkungan gereja saja. Kami bersama sedulur Sikep menyelenggarakan Eco Camp di bulan Agustus 2020 yang lalu. Rencananya pertengahan bulan Desember 2020 kami akan menyelenggarakan penghijauan di salah satu bukit pegunungan Kendeng. Kita sebagai gereja Tuhan saling bekerja sama dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tengah kesusahan hidup, kami tetap melayani anak prasejahtera di TPA IO 0957 Filia GKI Juwana. Kami melayani pendidikan anak usia dini KB dan TK generasi kasih GKI Juwana. Kami bersyukur bekerja sama dengan salah satu jemaat GKI di Semarang, sehingga kami dapat berbagi kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan. Kami bersyukur dapat bekerja sama dengan salah satu jemaat GKI di Jakarta atau Tangerang Selatan untuk mengadakan pemberdayaan ekonomi jemaat dalam bentuk budidaya ikan lele sistem kolam bundar dan budidaya ayam petelur organik. Kami bersyukur dengan salah satu GKI di Surabaya akan menyelenggarakan aksi sosial, memberikan paket sembako kepada salah satu desa di Juwana pada pertengahan bulan Oktober 2020. Mungkin ada begitu banyak karya lain yang dapat kita lakukan di tengah-tengah kesusahan hidup pada masa pandemi COVID-19. Satu hal yang pasti, tetaplah berkarya. Tuhan memperlengkapi dan memberkati kita semua.